Ya, apa benar Partai Gajah, binatang yang besar, macan aja takut sama gajah? Ingat ya, macan aja takut sama gajah. Sekarang Partai Gajah ketika ada kader hebatnya, aset berharganya, ya sedang dikriminalisasi oleh pihak luar, ya. Kemudian Anda buang anak ini. Come on, ya. Ini justru blunder berat bagi PSI. Saya sangat kecewa dengan PSI. Saya juga jadi ragu apakah PSI bisa lolos pemilu 2029 nanti masuk Senayan. Karena tidak melihatkan dignitinya sebuah partai yang hebat. Saya berharap batalkan, ya, tetap rangkul Ade Armando. Tarik lagi Ade Armando menjadi kader utama PSI. Memang Ade Armando bukan pengurus, tapi dia berjasa dari awal berdiri PSI sudah menjadi kader dan ikut mewarnai gerakan-gerakan anti atau intoleransi di PSI, anti korupsi. Cabut SK pengunduran diri Ade Armando. Kalau memang Anda Partai Gajah, lihatkan diri Anda gajah. Jangan Anda mengaku, oh Partai Gajah, PSI Partai Gajah. Nggak taunya Partai Semut. Ya kan? Pak Jokowi, ini catatan yang buruk bagi PSI. Mohon maaf Mas Kaisang, seberapapun usaha Anda dari provinsi ke provinsi meyakinkan masyarakat untuk memilih PSI, kalau cara kerja seperti ini, kami pun yang belum bergabung PSI menjadi takut sewaktu-waktu kalau kami salah dan kemudian dinilai salah oleh pihak luar, kemudian disuruh keluar dari partai. Amit-amit, nggak bakal kita gabung ke PSI. Ya, jadi jangan biarkan blunder ini berlarut. Berikan bantuan hukum ke Ade Armando. Mas Kaisang juga hati-hati, jangan terlalu gampang menerima masukan-masukan dari Ahmad Ali yang belum tentu benar. Ya, saya juga nggak nyangka apa sih alasannya Ahmad Ali menjadi ketua harian di PSI. Emang prestasinya apa di Nasdem? Hai penonton Ruang Konsensus Taking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Pilihan Anak Solo Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun termul orang kampung dimanapun berada. Kita adalah orang kampung ya. Orang kampung itu semuanya ada di Indonesia dan mayoritas kita semua adalah orang kampung. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia bukan orang kampung, kita layak curiga dia lahir di mana? Emang nggak punya kampung apa? Ya kan? Nah, kita adalah orang kampung dan kandang termul adalah markasnya orang kampung. Ya, monolog Ruang Konsensus di akhir pekan ini saya akan mengulas tentang mundurnya Ade Armando dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya, terus terang ini sangat mengecewakan saya tentunya ya. Saya menduga ini sebenarnya bukan mundur tapi tanda kutip disuruh mundur. Ya, ini cemen nih PSI ya kan. Jadi begini, saya mengenal Bang Ade ya. Itu hampir 30 tahun yang lalu ya, karena Bang Ade adalah kakak kelas saya. Kalau bahasa sekarang sih senior ya. Waktu saya masih kuliah bersama Bang Ade di satu fakultas ya. Dan memang seorang Ade Armando ya adalah seorang pemikir yang liberal. Artinya liberal itu ya dia tidak peduli dengan apapun asal keyakinan dari bacaan-bacaan yang dia pahami dan dia yakini itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan tentunya. Nah, bahwa sekarang ya Ade Armando setelah 30 tahun bertransformasi menjadi seorang politisi, menjadi seorang aktivis dan pegiat sosial yang memperjuangkan ya keberagaman itu hidup di masyarakat ya, pluralisme yang menjadi basis dari gerakan-gerakan Gus Dur ya sewaktu beliau masih menjadi ketua PBNU, ya ini juga yang dilakukan oleh Ade Armando dalam aktivitas dia hampir anggaplah 20 tahun terakhir. Jadi ketika Ade Armando kemudian bergabung ke PSI ya, dasar yang membuat
Ade Armando bergabung ke PSI karena dia merasa satu-satunya partai, ya, partai baru khususnya yang saat itu memperjuangkan anti korupsi, yang memperjuangkan hidup di dalam suatu keberagaman, ya. Karena itulah Ade Armando bergabung ke PSI. Dan Ade Armando adalah salah seorang, ya, yang sejak awal bergabung ke PSI, sejak berdirinya PSI, ya. Jadi tiba-tiba ada masalah, ya, tiba-tiba ada sebuah polemik hukum. Bagi saya ini adalah polemik hukum, ya, karena Ade Armando dilaporkan oleh 40 ormas Islam, ya, karena diduga Ade Armando telah melakukan penghasutan, pengeditan video, ya, dan kemudian fitnah kepada Pak JK, menghasut konflik antar umat beragama dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir, ya, saya tidak masuk di wilayah itu karena saya meyakini, ya, apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu bukan kesalahan. Saya meyakini tidak ada fitnah yang dilakukan oleh Ade Armando kepada Pak JK. Saya sangat yakin itu. Dan saya juga sudah menonton, ya, materi dalam acara Kupas Berita Cokro TV itu, bagaimana, ya, yang namanya Kupas Berita. Berarti kalau Kupas Berita, ya, berita itu sudah ada, sudah rilis sebelumnya, kemudian dibahas, ya. Jadi mengupas sesuatu yang sudah tayang atau sudah beredar di publik lewat sosial media, itu yang dibahas oleh Ade Armando bersama 2 orang hostnya yang memang itu teman-teman di Cokro TV. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, dari sisi materi yang dibicarakan, kan ada tuduhan yang dilaporkan ke polisi oleh 40 ormas itu bahwa Ade Armando itu memotong-motong video dengan sengaja untuk menimbulkan seolah-olah Pak JK itu, ya, menghina agama tertentu. Anggaplah misalnya tentang bahwa di dalam ajaran Kristen itu juga ada mati syahid dan seterusnya. Bagi saya, ya, saya sudah menonton isi ceramah Pak JK itu. Secara proporsional memang tidak ada niat Pak JK juga di dalam ceramah Pak JK pada saat bulan puasa di kampus UGM itu, ya. Jadi teks dari ceramah Pak JK itu memang menjelaskan pada saat terjadinya konflik, ya, di Ambon pada saat itu misalnya, ya, itu memang ketika Pak JK bertanya kenapa kalian saling membunuh, oh ternyata ada pemahaman seperti itu yang hidup, ya, di tengah masyarakat yang sedang konflik, bukan karena ajaran agamanya. Itu yang diyakini pada saat konflik itu terjadi, sehingga kemudian oh karena itu masalahnya. Jadi Pak JK menceritakan itu, ya, di dalam ceramahnya itu lebih kurang videonya cukup panjang, lebih dari 30 menit. Sementara video yang viral itu tanggal 8 Januari, ya, itu hanya 2 menit. Dan itu hanya potongan-potongan. Memang terkesan potongan-potongan itu letterbox memang terlihat seolah-olah Pak JK menyampaikan dalam ajaran Kristen itu mati syahid itu juga ada dalam ketentuan dalam agama Kristen. Dan itu kan jadi salah jadinya. Dan itu sebenarnya sudah clear sebenarnya. Cerita itu sudah clear. Bahwa Pak JK memang tidak dalam konteks, ya, menyalah atau membuat sebuah pernyataan yang keliru tentang ajaran agama Kristen. Tidak ada di situ dan itu sudah clear, nggak ada masalah. Nah, bahwa kemudian, ya, ada 40 ormas ini, ya, yang menuduh Ade Armando telah memotong-motong, nah itu saya pikir persoalan hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu aja problemnya. Jadi problem itu problem sederhana. Bahwa ada unsur penghasutan di sana, saya juga sudah mendengar penjelasan-penjelasan Ade Armando di dalam beberapa tayangan podcast di YouTube, ya, tentang apa maksudnya tuduhan yang disampaikan oleh 40 ormas itu tidak ada dasar hukumnya sebenarnya. Unsur-unsur yang dimaksudkan oleh para pelapor yang 40 ormas itu sebenarnya menurut saya tidak masuk. Ya, dipaksakan aja. Artinya saya tidak bermaksud sedang membahas problem hukumnya, tetapi yang saya sesali adalah, ya, ini sangat saya sesali justru
kenapa kemudian ya PSI ya kemudian tanda kutip ya merelakan ya Ade Armando harus mundur dari PSI. Ya ini sangat aneh buat saya ya. Bahwa ada tuduhan, ada framing. Misalnya ya yang saya baca dari podcastnya Ade Armando bersama Gus Sahal di dalam program Cokro TV Seruput Kopi ya. Itu memang ya tidak ada penjelasan yang real ya bahwa PSI itu partai anti-Islam. Itu hanya framing. Sepanjang yang saya tahu, PSI itu tidak pernah dijudge, diberikan label sebagai partai anti-Islam. Nggak pernah saya mendengar. Yang jelas, yang justru saya pahami PSI itu adalah partai anak muda. Ya, bukan partai anti-Islam. Jadi kalau kemudian ya dikesankan dari penjelasan Ade Armando pada saat dia mundur dari PSI dalam sebuah press conference yang didampingi oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali ya, saya justru ini terkesan ya PSI ini ya ibaratnya ya membuang anak kandungnya sendiri karena tuduhan dianggap salah. Ini nggak benar di PSI. Anda kan partai katanya yang partai siap besar, sudah merubah logo dari Partai Mawar, ini Partai Mawar, logonya mah menjadi Partai Gajah. Masa gajah begitu? Cemen dong kalau PSI sebagai partai gajah ya. Gajah itu adalah binatang yang besar di tengah hutan. Ketika Anda merubah diri Anda menjadi merepresentasikan sebagai teridentifikasi sebagai partai yang besar atau partai yang siap besar, masa gara-gara ini Anda mengorbankan ya dengan alasan-alasan permisif yang disampaikan oleh Ade Armando. Sebenarnya Ade Armando itu dipush oleh Ahmad Ali ya untuk mundur demi nama baik PSI. Berarti Ahmad Alinya yang nggak benar. Ya. Kan katanya ada surat dari Ustadz Kondang. Ya, Ustadz Dasat Latif. Itu Ustadz favorit saya. Karena saya senang dengan ceramah-ceramah Ustadz Dasat Latif. Saya nggak tahu apa itu benar. Ustadz Dasat Latif memberikan surat ke pengurus DPP PSI. Ya, kalau masih ada Ade Armando di PSI, ya, kami nggak akan dukung di Sulawesi Selatan setidaknya. Masa sih karena alasan itu, ya, Anda kemudian ya menyuruh Ade Armando untuk mundur? Cemen. Ahmad Ali Anda cemen sebagai ketua harian. Dan saya menyayangkan Ketua Umum PSI Kaisang ya mengaminkan juga cerita ini, ya. Harusnya Anda tetap membela Ade Armando. Ya. Enggak, Pak. Ade Armando seperti diakui oleh Ahmad Ali sendiri. Dia sudah menonton tuh acara Kupas Berita itu. Menurut Ahmad Ali dan pengurus PSI yang lainnya, ya, tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Ade Armando. Tidak ada penghasutan, tidak ada hinaan atau fitnah kepada Pak JK dalam Kupas Berita itu. Ya, kenapa hanya karena tekanan dari luar? Ya, tekanan dari sejumlah orang yang memang sudah tidak ingin PSI itu berkembang ya. Anda kemudian takut, kemudian merelakan Ade Armando sebagai orang awal yang membangun PSI, yang ikut berdarah-darah membangun PSI, Anda buang hanya karena Ahmad Ali yang masuk PSI November 2025 kemarin. Apa sih kelebihan Ahmad Ali? Dia sudah membesarkan PSI seperti apa? Ya, Ahmad Ali adalah orang buangan dari Partai Nasdem yang diberhentikan, yang dipecat oleh Partai Nasdem. Masa gara-gara Ahmad Ali mendesak, wah ini bakal merugikan PSI, Bang Ade mundur aja. Kalau enggak kita nggak bisa berkembang. Hei Ahmad Ali, Indonesia itu 38 provinsi. Bukan hanya Sulawesi Selatan. Kenapa Anda cemen begitu mengorbankan orang yang sudah berjuang untuk PSI? Ya, dari ya 2 pemilu setidaknya sudah diikuti oleh PSI dari 2019 dan 2024. Ya. Harusnya Anda Ahmad Ali dan juga Ketua Umum PSI Kaisang belajar dong dari PDIP. Bayangin ya, PDIP ketika sekjennya tanda kutip ya menjadi pesakitan di KPK dengan tuduhan korupsi.
Ada nggak dari PDIP? Ya udah deh, ini bisa merusak citra partai. Pak Hasto, Anda mundur aja karena nanti kebawa nama partai. Enggak, justru seluruh eksponen PDIP ya bersatu padu ya melawan kemudian membela Pak Hasto. Itu baru keren. Artinya apa? Ketika ada serangan dari luar, justru sebagai keluarga besar, PSI itu semakin kuat. Bukan kemudian membuang anak yang sebenarnya tidak ada salah, ya hanya karena tekanan orang luar, ya Anda buang atau Anda paksa buang, kemudian disampaikan ke publik seolah-olah Ade Armando baik-baik saja, dia ikhlas kok untuk mundur demi kebaikan partai. Itu nonsen, ya. Sebenarnya Ade Armando tidak setuju, tapi karena demi dan demi akhirnya Ade Armando menerima untuk disuruh mundur. Sangat tidak relevan ya dengan komitmen PSI ya yang bertransformasi menjadi partai yang logonya gajah. Ya, apa benar partai gajah binatang yang besar, macan aja takut sama gajah. Ingat ya, macan aja takut sama gajah. Sekarang partai gajah ketika ada kader hebatnya, aset berharganya, ya sedang dikriminalisasi oleh pihak luar, ya kemudian Anda buang anak ini. Come on, ya. Ini justru blunder berat bagi PSI. Saya sangat kecewa dengan PSI. Saya juga jadi ragu apakah PSI bisa lolos pemilu 2029 nanti masuk Senayan. Karena tidak melihatkan dignitinya sebuah partai yang hebat. Ya, mana dignity kalian sebagai partai yang memang sedang melakukan konsolidasi ya untuk meraih dukungan dari mayoritas masyarakat. Jangankan simpatisan, kader, ya orang yang sejak awal membangun PSI aja ketika bermasalah dan dituduh bermasalah, ya Anda potong orangnya, bukan Anda bela. Artinya di kemudian hari hati-hati kalian menjadi kader PSI. Sewaktu-waktu kalian jika berhadapan dengan orang lain dan kemudian kalian disalahkan, artinya kasus Ade Armando akan kalian alami juga. Ini sangat memalukan bagi saya. Saya marah ke PSI. Ya, harusnya apapun ceritanya ya, pasang badan dong, bela Ade Armando. Ini adalah kriminalisasi. Framing dilawan dengan framing. Ade Armando di-framing sebagai orang anti-Islam, sebagai orang yang mengadu domba. Anda lawan itu dengan narasi juga. Ya, kalau Anda masuk dunia partai politik atau dunia politik, tapi Anda tidak siap bernarasi, tidak siap adu argumen, tidak siap menyajikan realitas dan fakta, berhenti aja dari partai politik. Ya, Anda jadi pengusaha aja atau ya duduk-duduk manis saja, nggak usah berpolitik, bos. Ya, dunia politik itulah dunia yang penuh dengan perdebatan, penuh dengan pergulatan. Bagaimana meyakinkan rakyat karena ya Anda akan meraih kekuasaan untuk apa? Untuk memimpin sebuah negara atau sebuah daerah. Karena itulah sistem politik. Jadi bagaimana PSI bisa besar? Bahkan konon katanya 2029 PSI akan mencapai perolehan suaranya 8%. Saya pikir itu terlalu mimpi dengan ya keberanian, dignity yang dimiliki oleh pengurus DPP PSI seperti sekarang. Jangankan 8%, jangan-jangan Anda turun dari apa yang sudah dicapai pada saat pemilu 2024 kemarin. Anda hanya mencapai 2,8%. Ya, dari pemilu 2019 perolehan suara Anda hanya 1,8%. Ya, partai gurem. Sekarang Anda karena ada harapan, karena ada Pak Jokowi di belakang. Pak Jokowi juga belum real menjadi ya bagian struktural atau bagian formil dari PSI. Pak Jokowi, saya anak Sulo Mulyono, Budius Ma'ruf Pilyang. Pak, tunggu dulu Pak untuk bergabung dengan PSI dengan cara kerja pengurus seperti ini. Tidak membela anak kandungnya sendiri ya dari serangan luar. Saya akan marah ke Ade Armando kalau benar terbukti
Ade Armando memang memfitnah Pak JK. Kalau memang terbukti Ade Armando menghasut antar umat beragama, saya akan marah ke Ade Armando. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ade Armando. Kenapa? Hanya karena, oh nanti tidak akan didukung oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kenapa Anda takut? Kalau Anda yakin Ade Armando tidak salah. Ya, PSI bukan partai agama, partai nasionalis. Ya, basis dukungan itu ya didapatkan bukan karena oh ada kader partainya yang ternyata dari lama anti-Islam. Ketika Anda menerima tuduhan dari orang lain di luar partai Anda bahwa Ade Armando anti-Islam dan Anda mengamini itu, berarti Anda memang stupid, Anda bodoh. Bagaimana mungkin orang yang beragama Islam dituduh anti-Islam? Ya, berarti ini orang-orang PSI ini mikir nggak sih? Katanya di sana banyak orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Ya masa ketika menghadapi tekanan di Sulawesi Selatan begitu aja, karena ada surat dari Ustadz Dasat Latif misalnya, ya kalau masih ada Armando di situ, kami nggak akan dukung PSI. So what gitu loh. Provinsi di Indonesia itu ada 38 provinsi. Ya, cara membangun atau meningkatkan kualitas dan jumlah suara pada saat pemilu 2029 nanti bukan karena Ade Armando dicap anti-Islam, tapi dari bagaimana kerja-kerja pengurus PSI menyapa rakyat, turun ke rakyat, ya dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan dan kelurahan. Bukan karena Ade Armando. Anda kalau nggak mengerti bagaimana membangun partai, berhenti jadi pengurus partai. Ahmad Ali, prestasi Anda apa? Kemarin Anda kan ikut pilkada, Anda kalah. Artinya apa? Basis dukungan Anda juga nggak ada. Sekarang Anda fitnah komplit sedemikian rupa Ade Armando supaya dia mundur. Itu langkah seorang politisi yang memang cemen, ya, amatir. Jadi terus terang saya sangat kecewa dengan keputusan PSI yang membiarkan anak kandungnya Ade Armando, tanda kutip ya, diusir dari rumahnya sendiri karena tuduhan orang luar. Padahal Anda sudah mengakuin yang dilakukan Ade Armando itu nggak ada salahnya. Tapi kenapa Anda membiarkan? Karena kalau nggak begitu nanti kita bisa nggak dapat suara. Come on, ya. Apakah dengan kejadian ini, ya, Anda yakin akan meraih suara besar? Semakin jeblok yang ada. Ingat ya. Tanpa ada kasus ini, 2 kali pemilu, PSI itu adalah partai gurem. Ya, even ada Kaisang pun kemarin di pemilu 2024, hanya mendapatkan 2,8% dari total pemilih, atau dari total suara yang sah. Sekarang Anda akan yakin mencapai lolos dari parliament threshold, anggap saja masih 4%. Kalau kemudian misalnya naik, saya nggak yakin tuh dengan cara kerja PSI seperti ini, ya saya nggak yakin tuh. Ya silakan Anda berargu, wah hasil riset begini, ya mengkosong lah. Saya banyak bergaul dengan teman-teman relawan Jokowi dari pemilu 2019-2024. Saya tahulah cara kerja teman-teman pengurus PSI sebelum Kaisang masuk. Makanya kemudian PSI dijuluki partai salon. Pengurusnya cuman asik di kantornya doang, nggak pernah turun ke rakyat. Bagaimana Anda bisa meraih suara rakyat? Partai salon. Ya. Jadi saya berharap batalkan, ya, tetap rangkul Ade Armando. Tarik lagi Ade Armando menjadi kader utama PSI. Memang Ade Armando bukan pengurus, tapi dia berjasa dari awal berdiri PSI sudah menjadi kader dan ikut mewarnai gerakan-gerakan anti atau intoleransi di PSI, anti korupsi. Cabut SK pengunduran diri Ade Armando. Kalau memang Anda partai gajah, lihatkan diri Anda gajah. Jangan Anda mengaku, oh partai gajah, PSI partai gajah. Nggak taunya partai semut. Ya, tahu kan semut? Nih, partai kecil. Kalau Anda partai gajah, lihatkan. Oh, bukan begitu bunyi auman gajah. Ya kan? Pak Jokowi, ini catatan yang buruk bagi PSI. Mohon maaf Mas Kaisang.
seberapapun usaha Anda dari provinsi ke provinsi meyakinkan masyarakat untuk memilih PSI, kalau cara kerja seperti ini, kami pun yang belum bergabung PSI menjadi takut sewaktu-waktu kalau kami salah dan kemudian dinilai salah oleh pihak luar, kemudian disuruh keluar dari partai. Amit-amit, nggak bakal kita gabung ke PSI. Ya, jadi jangan biarkan blunder ini berlarut. Berikan bantuan hukum ke Ade Armando. Itu yang harus dilakukan. Berikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Saya nggak kenal Grace Natali. Ya, tetapi ketika PSI memutuskan tidak memberikan bantuan hukum, itu lebih kekonyolan yang lebih gila lagi. Ya, saya kasih contoh PDIP loh, partai besar. Sudah punya prestasi hebat. Ya, PDIP sudah melahirkan presiden namanya Joko Widodo. PDIP sudah berhasil menjadi partai pemenang pemilu karena suara dan kursinya terbanyak di parlemen sana, di DPR RI. Tetapi ketika sekjennya bermasalah di KPK dengan tuduhan korupsi, ya, dan terbukti bersalah, PDIP nggak surut. Hasto, lu mundur aja udah malu-maluin partai. Nggak begitu PDIP. Tetap dirangkul. Tuduhnya kriminalisasi. Emang yang dilakukan oleh Ade Armando ini bukan kriminalisasi. Kriminalisasi juga. Ya. Dukung Ade Armando dan berikan bantuan hukum kepada Ade Armando. Itu yang bikin PSI besar. Yakin deh, itulah yang bikin PSI besar. Ingat, ya, saya meyakini tidak ada pemahaman di masyarakat bahwa PSI itu partai anti-Islam. Nggak ada, itu nonsen. Ya, itu bagi orang-orang yang nggak bekerja aja di PSI. Cari-cari alasan. Nggak ada. Nggak ada partai yang anti agama apapun itu nggak ada di Indonesia. Ya, karena kalau ternyata bisa dibuktikan PSI partai anti-Islam, ya, pasti partai itu sudah dibubarkan oleh pemerintah. Karena azas yang harus dimiliki oleh sebuah partai sehingga dapat izin dari pemerintah adalah berazaskan Pancasila. Ya, Pancasila itu berarti tidak ada anti terhadap agama apapun di Indonesia. Ya. Jadi nonsen kalau Anda menerima, oh Ade Armando itu kan dari lama memang sudah dilabel sebagai partai anti-Islam. Ngawur kalian ini. Mas Kaisang juga hati-hati. Jangan terlalu gampang menerima masukan-masukan dari Ahmad Ali yang belum tentu benar. Ya, saya juga nggak nyangka apa sih alasannya Ahmad Ali menjadi ketua harian di PSI. Emang prestasinya apa di Nasdem? Dan dia kan dibuang dari Nasdem, tiba-tiba jadi ketua harian. Ya, itu sebuah keputusan yang keliru. Saya pikir itu pesan saya, tetap Ade Armando kembali ke PSI, berikan bantuan hukum pada Ade Armando, kepada Grace Natali, ya, itulah melihatkan tanggung jawab dignity sebuah partai besar, ya, dalam melindungi, ya, kader dan pengurusnya manakala dilawan atau dikriminalisasi oleh pihak luar. Itu baru partai hebat. Dan kalau sudah seperti itu, ya, baru rasanya kita bangga dengan partai PSI. Tapi kalau dengan cara seperti sekarang, nih partai PSI. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, obat sehat saya. Nah, supaya ini kan saya agak emosi, saya marah ya kan, karena apa? Karena PSI ini. Ya, supaya menghilangkan lagi tensi saya. Nah, kita minum dulu wedang jahe ala Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Terima kasih, kita bertemu di episode selanjutnya.